Jumpa lagi teman-teman di TFH episode Warrior edisi rekaman. Ya, sekali lagi. Kali ini nggak pakai berlama-lama ya. Saya mau sambut narasumber kita di hari ini dengan Mbak Febe Veronica, Warrior di Tangerang. Selamat datang di TFH, Mbak Febe. Terima kasih Kak Budi. Sama-sama. Ini kalau teman-teman sering nyimak di berseliweran foto-foto. Kalau ada event, keto fitness, nah ini selalu nongol nih. Guru kita, cikgu kita. Sudah berapa lama berKF-nya, Mbak Bebe? Kurang lebih mau jalan kurang lebih 5 tahun ya sejak 1 September 2017. 5 tahun. Pastinya banyak pengalaman nih ya. Pastinya banyak suka dukanya. Mbak Bebe, boleh dong ceritain awal sebelum KF itu seperti apa, kemudian kok dilalah bahasa Jawanya, dilalah kok tahu KF, tahunya dari mana, terus apa yang membuat mau ber-KF? Itu dulu deh. Monggo, silakan Oke, Mbak Vivi. terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Kak Budi. Iya. Saya sangat terhormat sekali, Oh, enggak tersanjung lah. sekali bisa diundang di TFH episode Sama-sama. Wario. Terima kasih Sama-sama. banyak. Sama-sama. Eh, Ya, saya dicemplungin di ketofastosis Facebook oleh teman saya seorang guru biologi juga. Oh, Nama akunnya Ibu Nesta Ria Rumar Horbo. oh Saya oke. dicemplungin tanpa 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 izin, tanpa bilang-bilang. Saya pikir nih Benar-benar grup, jorokin. iya dijorokin. Saya pikir ini grup apa ya? Saya baca-baca tuh kurang lebih bulan Juni Juli Hmm. 2017. Hmm. Saya baca-baca, kan saya guru, jadi nggak mau nanya, belajar sendiri. Oh, oh gitu. Siap. Ah, terus? Baca bulan, 2 bulan, apaan sih nih gitu ya. Hmm, hmm, Terus akhirnya dapet tuh hidayahnya. hmm. Saya mau coba di bulan tanggal 1 bulan September 2017 tanpa amunisi, hanya niat Oke, tanpa sebelum amunisi. sebelum dilanjutin, ya, boleh tahu ndak apa penyebab temen guru biologinya jorokin Mbak Febe? Kemungkinan besar karena saya big size. Oh, bisa. Dan memang ini kebetulan teman dekatkah sehingga sering curhat atau apa gitu? Teman dekat, guru Teman dekat biologi ya. juga dan beliau sekarang udah jadi kepala sekolah sih. Oh, oke. Oh, jadi mungkin karena temennya concern, lihat big size. Emang dulu big size-nya berapa sih? Kurang lebih kalau beli baju tuh selalu nggak muat sampai 3L 4L. Oh loh, oh loh, oh loh. Oke. Nah, terus sesudah dijorokin, ya nggak nanya ya sama guru biologi temennya itu ya, nggak nanya ya. Ini apa sih Enggak, gitu ya. Ya wes, pokoknya enggak. dijorokin dibaca aja, lihat gitu ya. Ya. Nah, terus kesan pertama yang tertangkap apa? Kesan pertama ketika saya baca-baca grup ketofastosis Indonesia di Facebook, oh ini merupakan pola hidup gitu ya, pola hidup sehat, Hmm, tanpa makan nasi, gula dan tepung, terus ada hmm, fase-fasenya, terus ada puasa-puasanya. Saya mau coba gitu karena hmm. kebetulan saya big size dan saya punya autoimun. Oh, ada Autoimun saya, autoimun. autoimun Oke. saya itu radang sendi, radang tulang yang dikenal nama kedokterannya rheumatoid arthritis. Oh, RA, rheumatoid arthritis. Oke. Ya, rheumatoid arthritis akibat mengkonsumsi obat, jadi hidup bersama obat sejak 2008 sampai 2017 tuh obat mulu. Jadi kan Wih. mukanya, ya mukanya moon face kan.
Oh, panjang ya. 2008 Ya, sampai 2007. 9 tahun. Wow. oh, iya minum obat terus kan. Nah, sejak saya mengenal ketofastosis lifestyle, itu badan mulai enak dan saya mulai tidak tidak nakal nih, jadi pasien yang nakal, tidak kontrol karena saya merasa enak dan saya bisa melepas obat gitu. Moga-moga dokternya nggak nonton ya. Oke, jadi eh, kesan pertama pola hidup sehat, ya kan? Tapi tentunya karena banyak berseliweran foto itu ya, yang kurus gemuk ke kurus itu ya. Jadi Nah, iya, jadi kita termotivasi semangat kan. Ah, aku juga pengen pengen cakep lagi, pengen langsing lagi kan. iya. Semangatnya sih masih ABG nih, Mbak Bebe kelihatan. Ya, habis semua orang kalau kalau di sekolah kan nyari Ibu Nuni yang mana sih Ibu Nuni? Itu tuh yang gemuk itu kan kesel Oh, kan? baper, baper. Iya, Kalau Ibu Nuni. kalau kalau kasih tahu Bu Luli, Bu ya nggak usah ada gembuknya gitu. Itu tuh yang cakep. Oke, oke. Jadi apa yang dirasain pertama kali pada saat nyoba? Kan udah pakai amunisi kan, nekat ibaratnya gini nih. Ya, demam 2 minggu demam, Astaga. demam mungkin sakau ya, sakau itu demam, Terus? gemeter, keringat dingin keluar segede-gede jagung tuh keringatnya, kayaknya Astaga. minta nasi gitu ya kan, minta nasi. Tapi saya tetap tekad saya lebih kuat gitu ya daripada pengen makan nasi. Jadi Hmm, saya terusin aja. Kalau hmm. demamnya udah reda, kok badan makin enteng, makin enak. Ya udah saya Oh. lanjutkan. Tapi kok bisa yakin? Maksudnya berasa loh karena nggak makan nasi, terus apa ini eh, demam, terus pada keringetan gitu, nggak panik Mbak waktu itu? Nggak panik karena sudah paham. Oh, Sudah karena paham. baca-baca itu ya. Baca, sudah diunduh, sudah dibaca, dipahami. Nah, nanti bakalan bagaimana, bakalan sakau, karbo, gejalanya begini-begini. Karena udah paham, jadi tahu, oh ini demam saya ini bukan demam DBD gitu ya, Oh, tapi demam minta karbo. Tapi saya terusin, saya hajar terus, saya tantang terus tubuh saya dengan ah. tidak memberikan karbo. Terus itu berapa lama meredanya? Oh iya kurang lebih 2 minggu saya demam 2 minggu aja sih Nah, badannya langsung. ini sedikit bertanya nih. Aku mewakili yang bakal menyimak. Biasanya nanti kalau ada pernyataan kayak gini pasti emang waktu seminggu masih demam itu nggak galau. Enggak, enggak, Kok enggak. bisa? Karena paham tubuhnya sudah dicekoki puluhan tahun dengan karbo dan tubuhnya Oh. sakau, itu yang disebut dengan sakau karbo, tubuhnya nagih. Karena paham Hmm. saya nggak bakalan kasih tubuhnya dengan karbo, saya tahu bahwa keton saya mau keluar nih, ya kan? Wah, Keton ibaratnya Mbak mm, Pepe bilang sama sama yang nggak tahu nih yang di dalam yang nggak bener. Enak aja minta-minta. ya, benar. Saya tahu nih keton saya mau keluar ya, keton saya mau muncul. Jadi sudah stop karbo. Jadi kan katanya karbo atau gula itu dia memblokir otak mengenal energi keton. Ya udah, karena saya Waduh. paham, ya udah lanjutkan. Ini bahasa guru nih, siap-siap ya. Keren. Tapi waktu 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 seminggu itu ya, kan udah mulai nih start. Kemudian Iya, itu kan total 2 minggu tuh demamnya. Seminggu ya. itu kalau kalau diangkain ya, kalau di persentase mulai demam 100%, kemudian 2 minggu kan 0% tuh berhenti kan. Nah, Ya. di minggu pertama itu kira-kira berapa persen demamnya itu? Turun atau masih 100 atau bagaimana? Gimana ya? Aduh lupa dia udah Udah lupa, nggak mau 2017. musingin. Pokoknya demam bawa bawa tidur aja, bawa tidur bangun tidur enteng gitu loh demam. Oh gitu.
Berarti dibawa Ya. tidur, besok bangun enteng. Tapi masih ada Ah, demamnya dikit. kenapa? Masih ada demamnya dikit walau walau enteng begitu. Iya. Nanti dia Oh. kayak minta makan, tapi saya makannya tetap lauk aja waktu itu. Saya makan lauk aja. Oh, oke. Nah, ini buat teman-teman nih bisa belajar caranya Mbak Febe nih ya. Terlepas terlepas bahasa teknikalnya Mas Tio, tapi intinya yakinnya begini nih Mbak Febe ya kan. Dibawa Iya. tidur, begitu besok Mm-mm. bangun, seger, masih ada Mm. dikit sumeng-sumeng, lapar, tapi Ah. jangan dimakanin nasi lagi. Ya, itu suamiku udah bikinin teh manis aja tuh. Udah Oh, di dibikinin teh samping udah manis. Tapi saya nggak mau loh. Orang aku lagi stop gula sama nasi, kenapa dibikinin teh manis? Kan biasa kalau orang awam kan, kalau orang sakit kan Heeh. bikininnya teh manis kan. Oh, tapi nggak Tetap berantem. total nggak Tapi diminum. nggak berantem. Enggak sih, enggak. Orang mau dibawa ke rumah sakit, takutnya DBD. Oh, gitu. Makanya tadi dipikirnya demam DBD. Oh, mau dibawa ke rumah sakit udah diperiksa dulu kok ke rumah sakit ini kok demam udah 2 minggu kok demam terus kata suami gitu. Aku nggak mau, aku Oh. yakin bahwa aku demam itu bukan DBD, demamnya karena sakau karbo. Begitu setelah selesai 2 minggu, benar-benar hilang. Hilang, udah mulai Hilang. tubuhnya udah Oh, adaptasi. udah mulai adaptasi. Makin enteng badannya. Teng, makin Wah. percaya diri, makin tirus. Mulai dapat deh bonusnya. Dapat bonusnya, mulai sehat, mulai stop obat-obatnya, mulai jarang Oh, oh, flare-nya oh. ya. Oh, itu mulai stop obat itu, oh yang dari 2008 itu ya, yang diminum Ah, terus. Berapa obat itu Mbak dulu? itu kan minum obatnya tuh kan penekan rasa sakit atau nyeri kan, penekan Mm-mm. inflamasi kan, kortikosteroid kan. Ada cuma Kort satu macam atau ada banyak? penekan rasa sakitnya sih cuma satu, tapi Heeh. ada vitamin-vitamin yang harus diminum. Waktu itu minumnya Hmm. Hibon sama Polasit, apa Polafit ya, Hmm. asam folat. Oh, asam folat. Terus Oke, oke. sama seminggu sekali itu ngebom sel darah putih, Methotrexate. Waduh, istilahnya serem. Kayak, ya kayak kemoterapi kan, tapi yang oral, Oh. kemoterapi oral. Mm-mm. Dosisnya dulu Efeknya berapa? Dosisnya dulu berapa? dosisnya dulu itu satu tablet kan 2,5 gram. Itu Hmm. dulu bisa 5 apa 8 tablet gitu loh. Hah? Lima Iya, 8 tahun iya. Itu sehari. dibunuh sel darah putihnya harus dibunuh seminggu sekali. Efeknya ya rambutnya rontok sama lemes kan, lemes ngedrop kan. Astaga. Minum. Nah, Nah, setelah nah setelah 2 minggu itu sudah mulai enteng, itu bisa turun jadi berapa dosisnya? kalau menurut dokter remisi obat itu 3 butir MTX-nya harus diminum. Tapi Oh. lama-lama ya enggak. Pelan-pelan ngomong itu takut ketahuan dokter. Dia diomong nanti. Diomelin nanti. Masih diminum kok, tapi insidentil kalau sekarang. Ya, itu insidentil ya. Daripada sel darah putihnya error atau hidup lagi banyak lagi paling 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali aja gitu loh, jaga-jaga doang. Wih, keren 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Waduh, dari yang seminggu sekali, Hmm. 8 butir ya. Iya, benar. Iya. Astaga. Aduh, itu habis yang demam, terus mulai tirus, kemudian mulai berkurang flare-nya. Itu total baru bisa lepas obat itu kapan? Berapa lama? Eh,
3 bulan kemudian mungkin ya, 3 bulan ya. 3 bulan. Wow, ini teman-teman kalau yang punya riwayat autoimun jenis yang sama bisa berbesar hati nih. Ah, banget, benar banget, banget, benar. Jadi Gitu. punya harapan hidup lebih sehat, lebih kuat, lebih menjanjikan itu benar-benar ketofastosis lifestyle. Waduh, udah dipromo. Siap, siap, siap. Mbak Bebe, aku bisa Ya, kebayangin dulu dari 2008 divonis mm, autoimun itu tadi, kemudian sampai mm, 2017 minum obatnya segitu dahsyat, mungkin sudah jenuh kali ya. Tiap ya bosan kali ya. tiap kali dibom udah pasti habis ini udah pasti rambut rontok lah, udah ini Mm-mm. ya kan. Iya, terus juga kan kontrol dokter nggak lenggang kangkung, harus bawa cek lab darah kan. Kontrol dokter bayar, lab darah bayar, obatnya bayar. Daripada duitnya buat It. kontrol itu kan buat makan yang enak-enak kan. Bisa aja. Ya. Baru mau tak sensor tadi. Siap. Oke. Nah, 3 bulan, 6 bulan. Terus ngomong-ngomong suami awalnya nggak dukung ya? Iyalah, sampai sampai sekarang juga masih suka ngebully. Karbo dong, karbo gitu katanya. Kan udah Dia mah cakep kan, udah balik abik. sirik dia, sirik Ais, gitu. udah, jangan diterusin. Aku nanti jadi pemicu berantem ini lah. Udah pusing, piringnya masing-masing. Oh, Nasi, miring. lauknya ke sini lauknya. Seru, seru, seru. Tapi eh ya inilah yang jadi sisi menariknya TFH begini ya kan. Ada aja cerita lucunya. Ya. Tapi ngomong-ngomong, nah ini sudah dapat manfaatnya bahkan sampai sampai sekarang kalau kalau ada yang nanya mau balik karbo lagi kan udah jelas tuh sampai suami aja nawarin karbo dong, karbo udah ogah gitu. Ya, 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 udah apa ya? Udah nggak bakalan deh mau dibayar 1 miliar cuma suruh makan nasi ogah. Enggak. Kan karena manfaatnya itu yang nggak bisa dibohongin ya. Soalnya Benar, Mbak Bebe benar. juga sudah lepas obat, boleh di kalau kalau 3 6 bulan sekali baru minum, aku sih udah bisa bilang itu lepas obat itu. Apalagi Ya, iya, sifatnya insidentil, ya kan. Tapi iya. dalam kondisi apa kadang-kadang bisa muncul itu Mbak Bebe? Kondisi muncul itu, ya itu ternyata ternyata tumbuh-tumbuhan itu racun buat saya. Emang tumbuhan yang apa Mbak Bebe? Bayam, brokoli, Hah. kol, kembang kol, Oh, itu saya langsung nggak bergerak, langsung langsung kumat itu autoimunnya. yang di persendian itu ya. Iya, langsung flare lagi, flare, Wah, langsung flare. Iya, langsung flare. wah, Langsung itu sakit banget, langsung sakit saya kayak sakitan banget kalau saya sampai kemakan bayam, brokoli, kol, kembang kol, nggak bisa. Kal kalau bisa nyebutin gini berarti dulu sempet diwajibkan makan atau memang dulu hobi sayur? Hobi sayur ya, hobi Dulu sayur. hobi Tapi sayur sekarang ya. milih-milih sekarang saya lebih lebih aman sekarang ya ayam, telur, ikan, daging aman. Hewani itu lebih Hmm. aman deh, aman buat saya. Ini teman-teman ya, dulu hobi sayur lu. Sekarang bisa berubah 180 derajat. Iya, Ini yang nonton orang-orang yang hobi sayur pada geleng-geleng gitu. Kok bisa? Demi RA-nya hilang iya, hanya hilang daripada betul. flare terus, ya kan?
Mm-mm, Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong 5 tahun pasti banyak nih suka dukanya, ya kan? Boleh dong di-share, ya kan? Boleh dukanya Su- juga boleh sukanya. Boleh salah satu suka, suka. mm, Sukanya apa? suka, sukanya itu ya The Living Proof, Speak Louder. Oh, aduh. The Living Proof Louder. Jadi saya benar-benar bertanggung jawab untuk mengedukasi anak didik saya Di sekolah. di sekolah. Wah. Seperti apa Dan edukasinya, Mbak Bebe? ya, dan saya selalu semua materi pelajaran biologi kalau udah ketemu metabolisme masuk itu ketofastosis lifestyle Wih, tuh. keren. Jadi murid-murid saya Heeh. menyampaikannya kepada orang tua mereka dan, Oh. kemudian anak didik saya semua pada laporan, Bu, lapor Bu. Bapak saya sekarang udah sehat, udah segar, udah lepas obat. Loh, emang bapak kamu Wih, kenapa? Bapak saya diabetes, Bu. Sekarang udah stop nasi, stop gula. Sekarang bapak wih, saya sehat, segar. Kan keren. sebetulnya Ngomong-ngomong ini, sebentar. Ini ngomong-ngomong guru apa sih? Guru SD, SMP, atau SMA? aku guru SMA. Di, Wah, pantes. Aku nggak ngebayangin kalau SD tuh salahnya ngomong gitu ke orang tuanya. Tapi SMA, wah keren. Tapi terus kalau apa lagi? Ada lagi apa tuh? yang lapor, Bu, lapor Bu. Iya, kenapa Kak? Mama saya kalau lapar sekarang rebus telur. Oh ya, iya Bu. Mama saya sekarang makannya telur. Loh, mama kamu emang punya sakit apa? Mama punya kista. Terus kata dokter kistanya mengecil. Waduh. Nah, seneng kan? Seneng kan Iya, dapat laporan gitu? Mm-mm. banget, banget. Uh-uh. Dengerin kayak Iya. gini tuh, aduh, ini berkat yang nggak bisa diukur ibaratnya. Terus alumni yang udah pada hebat-hebat kan, Hmm, banker-banker gitu ya. hmm, Saking hebatnya kan, suksesnya kan gemuk-gemuk kan. iya. Mereka biasa tiap bulan kontrol jantung ke harapan kita. Ternyata Ah, mereka adalah silent silent reader status-status saya. Akhirnya mereka aha, lapor, Bu. Saya laporan dong, Bu, katanya. WA apa tuh namanya, inbox ya, inbox gitu. ah, Saya ah. sekarang saya sekarang nggak kontrol ke harapan kita lagi, Bu. Sejak baca status Ibu saya stop nasi, saya sehat katanya. Ini loh efek snowballnya dari seorang guru SMA. Dahsyat. Aku jujur loh baru tahu loh. Serius baru tahu. Ada lagi juga, udah warrior juga dia, silent reader juga. Heeh. Istrinya warrior juga. Ternyata dia diam-diam punya kelenjar apa sih, getah bening yang Getah bening. Heeh. TB, ada TB-nya gitu ya. Oh, ada TB Itu juga, juga. akhirnya dia juga WA saya. Dia bilang kalau dia silent reader, dia juga Hmm. ngikutin. Akhirnya kata dokter dia sembuh juga, sembuh dari kelenjar TB-nya itu dengan ketofastosis Wah, lifestyle. keren. Uh, Nggak disangka-sangka ya banyak yang laporan ternyata. banyak silent reader, banyak banyak yang silent reader, autoimun juga banyak sih yang pada belajar akhirnya ke saya. Wah, benar-benar living proof speak louder than words. Share knowledge because love, not hate. Ah, keren. Berarti di lingkungan SMA-nya sudah terkenal ya, Mbak Bebe, guru Terkenal, biologi plus keto. terkenal banget, terkenal banget. Terkenal Ibu Keto, banget. ya, Ibu Ibu keto. Keto. Tapi nggak disemprit sama apa biasanya pengawas karena kurikulumnya mungkin nggak ada di literatur gimana? Enggak, malah 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 apa? Malah kepala dinas saja bukan kenal dengan nama Ibu Nunit Purbasari, Ibu Febe, ahli keto gitu Oh, malah. aduh, keren habis. Ya sudah, aku turut bersyukur. Aduh,
Ini kalau Mas Tio bisa nyimak, ini dia juga bakal ketawa nih. Aduh, bisa ya lewat sekolah, ya kan, lewat Betul, pelajaran biologi, betul. terus bisa kemana-mana. Indonesia, ya, Indonesia perlu banget diedukasi bahaya Iya, nasi, gula dan iya, tepung. iya. Moga-moga ini para guru warrior juga bisa terinspirasi dengan Mbak Febe, ya kan? Beliau sudah Hmm. mengambil langkah. Kalau boleh tahu dari tahun berapa itu? Mulai mulai ngajarin nyelipin materi gitu. Nyelipin materi keto sejak aku ber-KF 1 September 2017 dan terlihat hasilnya di Desember udah cantik tirus, udah go Langsung. internasional. Wah, total sudah jalan 5 tahun nih ya. Nah, Nah, 6 bulan lagi sudah Desember, 5 tahun genep. Wah, oh, dahsyat, dahsyat. mm, Ini sudah diambil langkahnya, sudah dirintis. Yuk, mulai. Bukan bukan ketofasosisnya, tapi ketosis itu loh ya kan fisiologinya itu ya. ya, Itu mm, minimal ya. begitu sudah menghindari karbo, terasa di badan seperti apa ya. Wah, keren. Nah, itu sukanya banyak banget. Kalau dukanya ada nggak? Dukanya ya dibully ya, dibully. Dibully. Dibulinya Di, kayak dianggap gimana? dianggap manusia aneh, nggak makan nasi, aneh, Oh. makannya lemak-lemak, ya kan? Oh, gitu. Di Iya, lingkungan ya, lingkungan iya. kerja Ini kayak gitu ya. ya, lingkungan saudara, kalau arisan, kan makanannya cuma yang diambil cuma lauk-lauk doang kan? Masih sampai Iya, sekarang, Mbak Pepe. iya masih lah, Masih ya, masih masih. dibully ya. Iya nih makan nih sedikit nih kue-kue, karbo-karbo nih sedikit nih enak nih. Enggak lah, makasih. Aduh, 5 tahun. Nggak tahu ya, teman-teman sanggup nggak ya? Kalau kalau Mbak Pepe sih, aku yakin juga nggak menyangka sampai 5 tahun ya, Mbak Pepe ya. Ya, kalau orang nanya, udahlah, stop lah, ngapain sih KF-KF terus, udah, makan nasi lagi, balik lagi. Ya, enggak lah, sampai akhir hayatku ya, aku nggak akan makan nasi gula dan tepung. Buat apa? Kan kalau manis-manis bisa pakai sucralose, toothpaste drop, stevia gitu kan. Betul, betul banget. Kue-kue keto juga enak-enak, ya kan? Wih. Tapi ngomong-ngomong, ada ndak godaan terbesar? Pernah ngalamin godaan terbesar nggak? Godaan terbesar, makan-makan karbo. Iya. Ya, katanya iman aja bisa naik turun katanya. Iman aja bisa naik turun. Eh ya apa tuh namanya kalau tergoda terus terus alarm kan kapok. Pengen tahu aja waktu waktu tergoda itu tergoda sama apa, Mbak Bebe? Ya aku pikir mau ngetes juga sih, mau Iya, ngetes iya, yang iya. namanya, yang namanya alarm kayak apa sih pengen tahu kan. Pengen tahu apa Oh, tuh terus akhirnya? temen kasih jeruk ya, jeruk setengah. Setengah dia, Oh, setengah saya. Abis makan jeruk kok pusing saya mau pingsan. aduh, kenanya di jeruk ya. Aduh, habis sudah ngalamin gitu udah nggak mau lagi. Iya, iya. Aduh, aduh, seru. Tapi ini aku terkesan banget dengan yang tadi ceritanya bisa bisa mengedukasi lewat lingkungan kerja ya di sekolah. Terus Wah, bisa lihat anak-anak didiknya juga bisa nerima, bahkan bisa menceritakan ulang ke orang tua, ya kan? iya, benar. Itu yang ya itulah yang namanya edukasi ya seperti itu bisa menceritakan ulang, ya kan? Iya, iya. Kemudian Sampai anak-anak bikin yel-yelnya kan lucu banget kan. 10 apa MIPA tuh? 1, 10 MIPA 1, stop makan nasi. Oh,
Itu nggak saya ajarin loh, nggak saya ajarin loh. Anak-anak bikin yel-yel sendiri loh. Ini menarik banget ini kalau ada sekolahnya bisa kita samperin. Iya bener, bener, bener Aduh, banget, bener keren banget keren. banyak. Banyak Ya. banget orang tua murid yang stroke, diabetes, yang orang tuanya udah nggak ada. Ya itu kan karena korban-korban nasi semua ya. Ya, Mm, ya memang kondisinya sindrom metabolik ya memang sudah merajalela ya. iya benar. Heeh. Betul, diabetes, stroke, jantung koroner ya kan, Mm, penyumbatan, iya benar. belum ya belum Heeh. lagi yang kayak Mbak Febe gini autoimun ya kan. Betul, betul. Aduh. Nah, ini ngomong-ngomong tadi sudah pasti suami masih belum ya kan. Tapi di keluarga siapa lagi yang sudah ber-KF? Anak-anak udah bisa lepas nasi semua sih, anak-anakku udah bisa lepas nasi semua, cuma Hmm. karena anak-anak mungkin masih low carb ya, masih low carb. Tapi udah bisa Hmm. meminimalis dan sudah bisa lepas nasi semua. Tapi ya namanya anak-anak masih suka tergoda sama pasta-pasta gitu. Iya, tidak apa-apa. Itu bagian mereka mengenali mana Ya, yang boleh sama enggaknya mengenali badannya sendiri ya. udah bisa lah less sugar gitu atau no sugar. Weh, les juga. Udah bawa-bawa stevia buat teh manisnya sekarang pakai stevia ya kan. Keren. Ini cuma jadi duta ambasador hidup sehat begini nih. Mbak Bebe, dalam Ya, menjalani KF selama 5 tahun, apa yang menurut Mbak Bebe itu paling sulit dilakukan? paling sulit dilakukan itu apa ya? Eh, olahraga mut-mutan Kamu tuh terus? karena kondisi pulang kerja udah capek, udah lelah ya kan. Hmm, Terus hmm, pandemi juga biasanya kan nge-gym ya hmm, kan. hmm, hmm, Terus sama suka susah tidur malam aja gitu, tapi diusahakan tidur sih ya kan. gitu ya. Iya. Itu yang paling Ya, sulit ya. iya itu aja sih. Tapi ya kita Hmm, berusaha kan untuk menegakkan 5 pilar ancestral. ya betul betul. Kalau boleh tahu yang membuat susah tidur apa? Apa ya? Aku tuh itu apa? Suka pipis 2 jam sekali tuh suka pipis. Oh, sampai sekarang masih? eh Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak juga gitu, nggak tahu. Mungkin Hmm, eh, apa karena memang orang keto itu kan karena nggak ada karbo sehingga cairan tubuh sulit disimpan katanya kan? Benar nggak sih? hmm. Ya makanya kita harus bersahabat sama garam. Oh iya benar, iya iya benar. Hmm. Ketika kita cukup garam, pipisnya agak enggak ya, enggak terganggu. Pipis malam benar benar betul. Nah, itu nanti dikoreksi aja, iya kan? Ya Sayang ya. tidur malamnya kalau keganggu gara-gara sering kebangun. Oh iya benar-benar ya harus minum garam. Kadang-kadang itu yang suka kita lupa. Itu ponari lah. Oh, tuh, yang 5 tahun aja kadang-kadang lupa loh, nggak apa-apa. Atau kadang-kadang suka bosen gitu bikin ponari gitu. Tapi kadang-kadang sih Oh, untuk sukanya tuh kopi garam malah. Kopi oh garam. gitu. Jangan Eh, dibalik loh, bintang utamanya Ponari itu di garamnya loh, Oh iya. bukan di cuka apel, kebalik nanti. Oh iya Itu. iya Kadang-kadang iya. aku kasih pemanis supaya apa? Minum garamnya nanti lebih enjoy. Oh iya iya. Nah, Oke. jadi cuka apel sama pemanis itu fungsinya jadi teman rasa. Iya iya. Nah, teman rasa dikombinasi asam, asin, sama manis, diminum dingin. Wah, enak Oh. itu. Oh ya udah nanti aku bikin dah. Eh, nah, biasanya aku sering temui yang garamnya cuman nomor 2.
bukan nomor satu. Yang nomor satu cuka apelnya. Ya, boleh aja, Ya. cuman di orang yang sensitif, di lambungnya, nah itu malah nanti jadi bereaksi karena kebanyakan cuka apel. Iya nih, Ya. kadang-kadang lebih banyak kopinya. Nah, penikmat kopi. Ya, kopi aja. Tapi memang tapi memang aku perhatiin Mbak Pepe memang suka kopi sih. Ya, kopi santan itu Wih. efektif bakar lemak. Waktu pas 3 bulan ber-KF kan stuck tuh Mm-mm, nggak turun-turun. Terus kan baca-baca lagi tuh di ketofastosis Facebook kan, grup itu kan. mm-mm, Kopi santan efektif bakar lemak. Bener saya cobain tuh. Waktu 1 bulan pertama kan turun 8 kilo. Terus pas mm-mm. 3 bulan nggak turun-turun, turun lagi 15 kilo. Efektif banget, turun lagi 25 kilo. Udah, mantap ya. Sebenarnya itu dibilang boleh, ya boleh. Tapi satu syaratnya, tidurnya harus tetap bagus. Ya, Soalnya kenapa? Kalau tidurnya nggak bagus, itu nggak akan seefektif itu. iya benar ya, betul. Nggak akan Ya, seefektif itu. Kemudian yang terjadi nanti malah, ya itu karena nggak bisa tidur, malah gejalanya kemana-mana. iya Gitu. Jadi benar. sebenarnya Pokoknya yang dilakukan itu, yang terjadi sebenarnya yaitu tadi karena eh, hormon-hormon adrenalin kita terpicu. iya Nah, ini karena betul. guru biologi, aku jadi sedikit ngomong biologi ya. Wah, wah, Dipi, kan. dipicunya dari mana? Ya dari kafeinnya itu satu. Iya Kemudian betul betul. dari santannya itu dia menutupi rasa lapar. Hmm, Nah, jadi ibaratnya lapar itu kan pada saat muncul itu tandanya tubuh butuh asupan. Tapi karena mm, ditekan sama santan atau dari VCO juga bisa atau dari air kaldu, akhirnya mm, nggak jadi lapar. mm. Jadi kayak kayak bilang ke tubuh, nggak, belum, ini bukan waktunya makan, puasa terus. Iya iya iya. Nah, sama aja dengan kita misalnya memaksakan diri menahan lapar. Itu boleh dengan syarat itu tadi aku bilang, tidurnya harus bagus. Tapi kan kita tahu gimana bisa tidur bagus kalau lapar perut keroncongan kan ibaratnya gitu kan. Warek harus Nah, tidur. Warek. nah, betul, tidur harus wareg gitu bahasa Jawanya, ya kan. Kalau Ya, tidur dalam perut keroncongan biasanya tidurnya juga nggak pules. ya, Dan percaya betul. deh, bangun pagi itu pasti lebih lapar lagi. Iya, jadi berantakan Nah, nanti fastingnya berantakan ya. ya sebenarnya kalau dibilang berantakan itu kan efek dari masih belum harmonisnya 5 pilar Mm, kemarin. iya betul. Nah, jadi kalau terjadi kayak gitu, besoknya itu jangan dipuasain dulu, nggak apa-apa. Makan Hmm, dulu, ikutin. Toh yang dimakan kan hewani. iya, Nah, jadi kondisi ketosis tetap terjaga. Sama dengan iya, orang ketogenik. Mereka juga uh, uh, ketosis, walaupun tidak iya, puasa. Loh, nanti kapan puasanya? Ya pada saat sudah tidak lagi lapar. iya, Nah, jadi puasa oke. di KF itu jangan dipakai semena-mena dalam tanda kutip. Karena kepingin berat badan cepat turun. Boleh, Iya, asal itu tadi. Tidurnya harus bagus. iya, Kalau iya, tidurnya gak bagus, walaupun cuman manjangin 1 jam atau cuman mempertahankan tetap jam 12 atau bahkan sudah maju jam 11 tapi masih tetap tidurnya nggak bagus, jangan puasa dulu. oh, oke, Gitu. oke. Jadi puasa di KF itu puasa karena memang tidak lapar, Iya, siap. bukan bukan menahan lapar. Itu yang kadang-kadang sering miss. Seneng nih. Kalau kalau habis ini jadi materi baru sama Mbak Vivi nanti. Eh, Nanti kalau ada yang nanya, kok ini berat badannya nggak bisa turun lagi, padahal masih banyak nih.
lingkar pinggangnya masih lebih-lebih. Nah, itu sih hati-hati itu. Karena Iya. karena banyak ternyata yang konsul ke aku habis aku turunin stresnya dari biasanya dari puasanya, Mm. kemudian aku suruh perbaiki tidurnya. Eh, ndak puasa sama tidur bagus, turun lagi loh. Oh, iya, iya, iya. Lingkar Nggak pinggangnya kuat. bisa mengecil lagi loh. Oh, yang, oh, Nah, karena orang mantap. berpikir supaya nurunin itu puasa panjang, olahraga ditambah. Nah, itu hati-hati. Nah, iya, nanti stres nanti. Badannya stres terus itu. Nah, betul. Ibarat mesin sudah overheat, Ah, dikencengin terus. Wah, pistol. Harus direm. Rest harus and direm, betul. Makanya kayak Mbak Bebe, misalnya tidurnya keganggu nih karena sering BAK, ya kan? Pasti ya. besok pagi itu ada laparnya, lebih intens. Iya Nah, benar. kalau lapar muncul, hati-hati apakah ini perlu minum kopi atau makan. Nah, itu. Kadang suka mikirnya, ah udah minum kopi aja sama PCO biar kenyang. Mulai mulai besok kalau misalnya ngalamin gitu, makan aja, ya Oh kan? ya, Karena iya iya telat fungsi ini ya telat. fungsi VCO sama kopi itu bukan ke arah menahan lapar, gitu. Ya. Mantap. Mbak Pepe, ada lagi yang cerita yang kira-kira bisa di-share ke teman-teman seputar pengalamannya 5 tahun? Lagi ya, kayaknya kayaknya udah deh diceritain pokoknya. Yang bisa di-share apa ya? Pokoknya senang di ketofastosis lifestyle, punya banyak teman, punya banyak saudara, terus ada rasa kekeluargaan yang luar biasa, bikin hidup jadi tambah hidup, hidup tambah hidup. Ayolah. Soalnya di lingkungannya sampai sekarang juga kadang-kadang masih dibully ya. Iya, iya. Jadi saudara Aduh, deh pokoknya di ketofastosis lifestyle ini banyak nambah saudara itu senengnya deh. gitu Nambah ya. saudara jadi keluarga banget. Mm-mm. Ya, sama Mas Wah, Bobby juga kan, ya, sama Ko Budi juga kan jadi saudara. amin. Aku kalau lihat Mbak Vivi memang orangnya ceria, maksudnya cheerful kalau bahasa Inggrisnya ya, ya. Ceria, nggak mau banyak pusing. Walaupun mungkin kadang-kadang ada yang dipikirin sih memang. Pokoknya keto bikin ceria kan, harus bisa memanage hati, good feeling ya kan, Hmm. good good eating, good fasting, good moving, good sleeping, good feeling. Wah. Ada tambahan good-nya ini keren. Oke, Mbak Bebe, thank you udah banyak memberi apa ini cerita seputar 5 tahun ber-KF-nya, ya kan? Eh, aku terkesan sekali lagi terkesan dengan cerita mau ngajari anak didiknya materi tentang apa ketosis, ya kan? Kemudian Mbak Bebe masih tetap konsisten, konsisten dalam arti ya udah tahulah karbo sumbernya dan tidak Penyakit. mudah tergoda. Iya, tidak mudah tergoda dan tidak mau melepaskan hasil yang sudah didapat. Hasil apa tuh? Sudah bisa lepas obat autoimun, ya kan? Udah bisa lebih menikmati hidup, ya kan? Aku sih sempat Ya, lihat foto-fotonya Devo-Revo-nya memang signifikan banget, ya. ya. Dari yang big size itu menjadi sekarang Iya. kalau dibikin kuis berapa umurnya juga belum tentu banyak yang bisa nebak kecuali anak didiknya udah tahu. 25. 25 Kembali. kebalik ya 52. Wah, padahal kalau dilihat sekilas masih pasti beberapa yang nonton berpikirnya masih kepala 4.
Benar loh. Amin. Amin. Aduh, walaupun keluarga belum sepenuhnya, tapi anak-anak juga sudah mulai paham bahayanya karbo, ya kan. Suami belum, tapi aku yakin in the end ada waktunya nanti, ya kan. Tapi Cuman udah benar-benar saya siksa itu. Kadang dia bilang aku udah 3 hari nggak masak nasi nih, dia bilang gitu. ah udah mulai. Padahal tadi mau pesen jangan sampai berantem. Terus Aduh. nggak makan nasi loh saya nih udah 3 hari katanya gitu. Berapa rekor terlamanya berapa? 3 hari atau? 3 hari dia bilang gitu. Iya 3 hari. Kalau di rumah sih di rumah di pantauan saya sih nggak ada nasi di rumah. Tapi Oh, dia kalau udah keluar beli nasi. di rumah jangan macam-macam. Ini ada penjaganya nih, ada nasi. Ya sudah aku keluar cari nasi. Aduh, seru, seru, seru. Kapan-kapan kalau bisa ketemu sama suaminya. Kan di Tangerang di Poris ya? Iya betul. Kapan-kapan kalau bisa ketemu dah kita. Berapa kali kita juga ketemu dalam apa? Yang kemarin itu waktu ke Bogor, kemudian yang apa acara event, ya kan? Yang di Hmm. Cibubur juga datang. Nah, denger-denger kan yang tanggal 3 Juli ini ya, ya Mbak ya? Ya 3 Juli ada seminar full day. Full day Ketofastosis ya. Life. Ya. Nah, oke. Diselenggarakan sama teman-teman di Keto Fitness ya. Ada Hmm. Mas Tio juga di sana, ya kan? Ada Mas Azharul, Dr. Azharul Yusri, spesialis of Ya. skin, ya kan? Dan yang nantinya pasti temanya seputar apa? Temanya khusus. Low 17 carb tahun. dan kebugaran seksual. Lah, low carb dan kebugaran seksual. Jadi, teman-teman pastikan menyimak, cari tahu infonya di grup sudah berseliweran, ya kan? Infonya, kontak ke siapa, berapa yang mesti dibayar investasinya, ya kan? Kalau sampai belum join di grupnya, jangan sampai ketinggalan, segera, ya. Yes. Mau Yes. hubungi Mbak VP juga boleh, ya. Boleh. Karena setiap warrior yang di grup KF pastinya tahu informasi ini, ya. Iya. Jangan sampai Betul. ketinggalan. Lokasinya di mana? Di Jakarta, Jakarta Center. Barat, ya, Jakarta Sleep. Design Center, Sleepy, Palmerah, Iya. ya. Palmer. Jadi teman-teman jangan sampai lupa. Pastinya seru, full day, ya. Full day. Ketemu juga Ya. dengan Mbak VB, ketemu juga dengan saya, karena saya nanti yang handle apa ini perekaman dan juga live zoom, ya. Yes. Jadi Yes. kita akan jadi keluarga besar nanti, reuni. Temu kangen. Iya, temu kangen. Apalagi pandemi sempat kita vakum 2 tahun pertemuan offsite ya. Ini Yes. ini sekarang bisa onsite ini, wah tentunya akan dimanfaatkan. Oke, Mbak Pepe, terima kasih ya untuk Sama. sharingnya. Nggak Uh, terasa loh, sudah hampir 1 jam. ini. Padahal tadi Mbak Pepe nanya ke aku, ngomong apa ini? Oh, tenang aja, Mbak. Pasti kalau sudah di ngobrol, pasti akan cerita panjang lebar. Betul, betul. Aduh. Oke, thank you, Mbak Pepe. Ya, Yes. oke, teman-teman. Waktu juga yang membatasi. Tapi pastinya teman-teman jangan sampai lupa bahwa yang namanya berketofastosis itu adalah pilihan dari pribadi setiap masing-masing. Seperti Mbak Febe, ya, beliau pesannya cuma satu, ya, living proof menjadi living proof, konsisten itu speaks louder than word, ya, dan beliau sudah tunjukkan 5 tahun yang hampir 5 tahun yang lalu, 4,5 tahun, beliau memulai langkah mengajari, memberikan edukasi lewat profesi beliau guru SMA. Bagi teman-teman warrior yang juga guru, kalau tertarik silakan hubungi Mbak Pepe. Beliau aktif di Facebook. Beliau juga ada di grup WA dan beliau juga salah satu yang aktif juga di Keto Fitness.
pastikan teman-teman setiap episode TFH itu selalu ada cerita yang menarik, cerita yang menggugah. Bisa menjadi inspirasi, bisa membawa manfaat, dan pastinya siapa tahu ke depan kita akan jadi keluarga karena satu gaya hidup yang sama. Oke, sampai jumpa dan dadah!